Di balik gemerlap lampu panggung dan riuh tepuk tangan ribuan penggemar, Arga, sang idola rock, berdiri di puncak dunianya. Namanya dielu-elukan, lagunya dinyanyikan oleh jutaan orang. Namun, di tengah semua kemegahan itu, sebuah kekosongan aneh menyelimuti hatinya. Setiap nada yang ia mainkan, setiap lirik yang ia teriakkan, terasa semakin hampa. Sorak-sorai penonton yang dulu memberinya energi, kini terdengar seperti gema di ruang yang kosong. Ia memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang, ketenaran, kekayaan, dan pujian. Tapi mengapa jiwanya terasa kering? Mengapa ada bagian dari dirinya yang terus bertanya, apakah hanya ini hidup? Suatu malam, setelah konser yang melelahkan, Arga duduk sendirian di balkon hotelnya, menatap langit malam, gemerlap kota di bawahnya, tak lagi mampu mempesonanya. Saat itulah, sebuah kenangan masa kecil muncul kembali. Kenangan saat ia duduk di pangkuan neneknya, mendengarkan cerita-cerita tentang ketenangan spiritual, tentang perjalanan suci ke sebuah tempat yang jauh, sebuah panggilan jiwa yang telah lama terkubur di bawah hiruk-pikuk panggung, kini mulai berbisik lagi, panggilan untuk menemukan kedamaian yang sejati, bukan kedamaian semu dari tepuk tangan. Saat fajar menyingsing, Arga membuat sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan menunaikan ibadah haji. Keputusan Arga mengguncang dunia hiburan. Seorang bintang rock yang identik dengan kehidupan glamor akan pergi ke tanah suci. Banyak yang skeptis, banyak yang mencibir, menganggapnya hanya mencari sensasi. Tapi Arga tak peduli. Tekadnya sudah bulat. Ia mulai melepaskan semua atribut keartisannya satu persatu. Jaket kulit yang menjadi ciri khasnya digantung di lemari. Gitar kesayangannya ia simpan dengan rapi. Ia menukar semua itu dengan buku-buku manasik haji. Dengan kerendahan hati ia belajar dari awal. Ia belajar tentang niat, tentang ihram, tentang tawaf dan sa'i. Ia yang biasanya dikelilingi asisten dan pengawal, kini duduk bersimpuh bersama calon jamaah lain, mendengarkan bimbingan dengan saksama. Teman-teman bandnya bingung, manajemennya cemas, tapi mereka melihat sebuah kesungguhan di mata Arga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini bukan lagi tentang panggung atau album baru. Ini adalah tentang perjalanan menemukan kembali dirinya yang hilang. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, tak ada lagi Arga, sang bintang rock. Yang ada hanyalah Arga, seorang hamba Tuhan yang siap menjadi tamunya. Ia mengenakan kain ihram putih yang sederhana, sama seperti jutaan orang lainnya. Tidak ada perlakuan istimewa. Di dalam pesawat, hatinya berdebar kencang. Sebuah perasaan yang berbeda dari debaran sebelum naik ke atas panggung. Ini adalah campuran antara harap, cemas, dan rindu yang mendalam. Setibanya di Mekah, udara panas menyambutnya. Namun, panas itu seolah tak terasa saat matanya pertama kali tertuju pada satu bangunan agung di tengah Masjidil Haram, Ka'bah. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Kakinya terpaku Lidonia Kelu. Bangunan yang selama ini hanya ia lihat di televisi atau foto, kini berdiri megah di hadapannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Keangkuhan yang dulu mungkin pernah ada, luruh seketika. Di hadapan keagungan Ka'bah, ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Dengan hati yang bergetar, ia melangkahkan kaki untuk memulai tawaf. Ia menyatu dalam lautan manusia yang bergerak bersama, mengelilingi Ka'bah. Orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, semuanya bergerak dalam satu ritme, satu tujuan. Tidak ada lagi status sosial, tidak ada lagi kaya atau miskin, terkenal atau biasa. Semua sama di hadapan Tuhan.
Arga merasakan sebuah energi persaudaraan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di konsernya yang paling megah sekalipun. Setiap putaran, setiap doa yang ia panjatkan, terasa begitu tulus. Ia memohon ampun atas segala kelalaiannya, atas kehampaan yang pernah ia rasakan. Ia merasa seperti sedang membersihkan jiwanya, lapisan demi lapisan. Setelah tawaf, perjalanan spiritualnya berlanjut ke sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Arga merenungkan kisah perjuangan Siti Hajar yang mencari air untuk putranya, Ismail. Di tengah padang pasir yang tandus, Siti Hajar tidak pernah putus asa. Ia terus berlari, terus berharap. Dengan keyakinan penuh pada pertolongan Tuhan, Arga melihat cerminan hidupnya dalam kisah itu. Betapa sering ia merasa putus asa di tengah kelimpahan, sementara Siti Hajar menemukan harapan di tengah kesulitan. Setiap langkah di antara Syafa dan Marwah mengajarkannya tentang arti kesabaran, kegigihan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia sadar selama ini ia mencari kepuasan di tempat yang salah. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar keyakinan kita kepada Sang Pemberi. Tibalah puncak dari ibadah haji, wukuf di Arafah, di bawah terik matahari, di lautan tenda putih yang membentang sejauh mata memandang. Jutaan manusia berkumpul. Disinilah Arga merasakan puncak dari perjalanan spiritualnya. Ia duduk bersimpuh di atas hamparan pasir, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa dengan sepenuh jiwa. Semua topeng yang pernah ia kenakan, semua kepura-puraan, luruh, tak bersisa. Yang ada hanyalah Arga, seorang hamba yang menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Sang Pencipta. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang berdebu. Ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah perasaan cinta dan kedekatan yang begitu luar biasa. Ia merasa Tuhan begitu dekat, mendengar setiap bisikan hatinya. Ia memohon ampunan, ia mengucap syukur, ia memasrahkan seluruh hidupnya. Di padang Arafah, di tengah keheningan batin yang khusyuk, Arga menemukan apa yang selama ini ia cari, kedamaian sejati. Bukan ketenangan sementara, tapi kedamaian yang meresap hingga ke dasar jiwa. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sang bintang rock telah mati dan terlahir kembali sebagai seorang manusia yang baru. Perjalanan haji telah usai. Arga kembali ke tanah air. Orang-orang yang menyambutnya di bandara melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi Arga yang flamboyan dengan tatapan mata yang tajam, melainkan Arga yang tenang dengan sorot mata yang teduh. Wajahnya memancarkan kedamaian yang menular, senyumnya lebih tulus, langkahnya lebih mantap. Ia telah menemukan rumah sejatinya. Banyak yang bertanya, apakah ia akan meninggalkan musik? Jawabannya mengejutkan. Arga kembali ke studio, kembali memegang gitarnya. Namun, musik yang lahir dari tangannya kini terasa berbeda. Melodinya lebih menenangkan, liriknya lebih dalam dan menyentuh jiwa. Ia tidak lagi bernyanyi tentang cinta yang fana atau pesta yang hingar-bingar. Ia bernyanyi tentang perjalanan spiritualnya, tentang pencarian makna, tentang keindahan iman. Karyanya yang baru menjadi sebuah oase di tengah industri musik. Lagu-lagunya bukan hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Banyak orang, terutama anak-anak muda yang selama ini mengidolakannya, mulai merenungkan hidup mereka. Kisah Arga menjadi bukti bahwa ketenaran dan kedamaian sejati bisa berjalan beriringan jika kita tahu kemana harus mencari. Arga tidak lagi mencari validasi dari sorak-sorai penonton. Musiknya kini menjadi caranya berdialog dengan Tuhan dan berbagi ketenangan dengan sesama. Ia telah menemukan panggungnya yang baru, sebuah panggung di hati banyak orang
tempat ia menyebarkan pesan kedamaian melalui nada dan kata. Perjalanannya dari gemerlap panggung ke kesucian tanah suci telah melahirkan kembali dirinya, bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai seorang seniman sejati. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang yang bisa merasakan pesan kedamaian di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.